warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila hadrati habibina wa syarfina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kulli minhum wa sahabati wa qarabat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. ثم إلى رواية المسلمين والمحدثين وشيخنا بالدين في حجتنا ومربنا جل جلاله علي النور وميمونه وأصوله وفرحه وجميع مشايخه ومشايخه ثم إلى رسول الوالد أيامنا جل الأمين مرمي جل علي ثم إلى جل عنا من جل علي وأصوله مع ورويه ومشايخه ومشايخه ثم إلى شيخنا بحسن عبد الله مشاكل ثم إلى شيخنا بسامي عبد الله مشاكل ثم إلى شيخنا أبي عبد الله بن عمر بن علي بن شهاب ثم إلى شيخنا حبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى شيخنا حبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى شيخنا حبيب شيخ بن علي بن صالح الجوهري وأصوله وأبوره ثم إلى شيخنا كي حجي بن شلمبر ثم إلى كي حجي بن شلمبر ثم إلى كي حجي أبو بكر بن شلمبر ثم إلى عبد الله سلام بعد ثم إلى كي حجي سلام ثم إلى كي عبد الله ثم إلى شيخنا كي حجي من عبد الله ثم إلى شيخنا كي حجي ومشايخ ونور ورسوله وأخبره وجمع شيخهم ومشايخ وشيخ الفردوس ومقدم حضر مياه حجل قيم ورسوله وأخبره وبأن الله تعالى الشام بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا وأولادنا وتلاميذنا والحاضرين بهذا المسجد ببركاتهم وأسرارهم وأنوار نفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Al-Dunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian subuh kita dengan membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhab Imam Syafi'iyah. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pagi ini kita membahas pasal yaitu fi sholatin nafli, salat sunnah. Afdhalus sholati al-masnunati salatul idain thummal qusufi thummal khusufi thummal istisqa'i thummal witr. Dalam kitab ini disebutkan banyak sekali salat-salat sunnah. Kemudian dari beberapa salat-salat sunnah di sini disebutkan salat sunnah yang paling afdal karena ada sebab-sebabnya. Urutan di sini yang paling pertama afdhalus sholatil masnunati, paling afdalnya salat sunnah, paling afdalnya salat yang disunnahkan yang pertama adalah salatul idain, salat
Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau dalam kitab di sini disebutkan salatul Idul Akbar wa Idul Asghar. Kenapa di sini salat Id, salat yang disunnahkan yang paling afdal li syibhihima al-fardu fi jamaah wa ta'yinil waqti walil khilafi wujubihima alal kifayah wa takbirul asghar afdal min takbiril adha lin nassi alaihi. Karena menyerupai keduanya, menyerupai sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri fardu seperti sholat fardu fil jamaati di dalam jamaah. Karena kalau kita lihat sering terjadi ketika kita terlambat untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ada rasa penyesalan. Ya, telat gua sholat Id. Tapi kalau Jumat kayaknya mah nggak pernah ada dah. Nggak pernah ada ketika telat Jumat. Waduh, saya telat Jumat. Ya kan? Kemudian dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, semangatnya itu yang ketika ingin hadir sholat Idul Fitri, Idul Adha, semangatnya itu sama seperti kita semangatnya sholat fardu. Ya, pagi-pagi udah rapi. Ya, walaupun kagak puasa Ramadan, tapi sholat Idul Fitrinya masya Allah semangat banget. Ya kan? Terkadang sampai ngucap ketika masuk Idul Fitri, masuk ya kan Idul Fitri, waduh, ya kan, puasa capek banget ya, lama nungguin, kayaknya Ramadan ini kayak lama, pada mau puasa mah kagak, jangan lama Ramadan ini, panas lagi bulan Ramadan ini panas, tapi puasa mah kagak, ya kan. Yang jadi ribut mereka itu ketika nggak puasa dengan dalih nggak kuat. Kalau kerja nanti saya nggak kuat, ya kan, akhirnya nggak puasa. Menafkahin anak istri kan wajib. Jangan sampai ketika saya kerja capek, ya kan, akhirnya nggak kerja dikarenakan puasa. Kewajiban ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan puasa. Kalau nafkah sababnya kita, Pak. Coba kalau kita nggak nikah, ya, berarti kan nggak ada kewajiban untuk kita menafkahkan karena kita nikah. Karena kita nikah, akhirnya kewajiban terikat di situ. Tapi kalau yang namanya puasa, mau dia nikah atau belum nikah, ya tetap wajib. Nah, karena di sini menyerupai sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian waktunya juga ditentukan. Ya, karena ada yang mengatakan khilafi juga kewajiban sholat Idul Fitri, Idul Adha ini, ya kan? Makanya disebutkan sholat sunnah yang disunnahkan afdhalnya sholat sunnah yang disunnahkan ini adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Karena ada yang mengatakan wajib lil khilafi bi wujubihima alal kifayati wa takbiratul asghar afdhal min
takbiratil adha. Takbiratul asghar, takbiratul sholat Idul Fitri, ya kan? Itu takbiratul lebih afdal min takbiratil adha. Kemudian yang kedua wal khusufi wal khusuf, gerhana. Sholat gerhana yang disunnahkan ini urutan yang nomor 2 dalam kesunnahannya, ya, dalam kesunahan ittifaq ala masyru'iyatihima. Kemudian yang ketiga walil istisqai, sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau di Indonesia mungkin jarang banget kita sholat istisqa ya. Ya, jarang banget karena alhamdulillah di kita di sini ini, apalagi Joko Bekasi ya, ada warga Bekasi yang kekeringan. Kayaknya daerah pernah dikenal sama daerah Serang sono ya. Ya, kalau di kita alhamdulillah, makanya mah nggak terjadi sholat istisqa. Bingung lagi kalau memang pemerintah memerintahkan untuk kita sholat istisqa, apalagi kalau suruh puasa kira-kira apa? Ini kan diperintahkan oleh pemerintah untuk puasa. Hukum puasanya jadi wajib, Pak. Jadi kalau pemerintah memerintahkan untuk kita sholat istisqa, sholat gerhana, sholat istisqa minta hujan, pemerintah yang akan mengawali dengan kita diperintahkan untuk puasa sebelum kita mengerjakan sholat istisqa. Itu wajib jadi nanti puasanya. Niat malamnya, awal itu Ramadan, ya kan, ada istisqa, ya kan, itu jadi wajib kita. Tuh. Tapi ketika kita tidak puasa, tidak wajib mengkodokkannya, Pak. Ini ya antiknya. Sama seperti sholat sunnah. Kalau kita batalin itu sholat sunnah, apakah wajib kodok? Kan tidak, ya kan. Sholat wajib, puasa wajib saja, yang wajib kodok. Nah, karena ini perintah, kewajibannya puasa itu karena lil arid, karena perintah dari pemerintah, maka puasanya dihukumkan wajib. Ya. Istisqa, tsummal witir, kemudian sholat sunnah witir. Ini kita memang mengerjakan witir ya kan, di Ramadan paling sering. Kalau hariannya kayaknya mah bolong-bolong. Saya aja ini tadi mah bolong ini, bangun tadi jam 4. Padahal nyalahin beker itu jam 3. Dengan jam 3 pulang jam 1. Waduh, ini sampai keadaannya. Memang hari ini merasakan seperti orang-orang yang jadwalnya padat, Pak. Ya, yang jadwalnya padat ya. Dari mulai pagi ya, bangun jam 1, tidur jam 1, bangun jam 4, kadang-kadang ya, alhamdulillah sampai di sini. Bolong akhirnya witir saya. Ya. Summal witir wa aqalluhu, dan paling sedikitnya rakaatun, paling sedikitnya witir itu 1 rakaat. Alhamdulillah kita nggak pernah mengerjakan witir 1 rakaat. Alhamdulillah. Kalau memang ada yang sholat witirnya cuma 1 rakaat saja boleh. Tapi bakhil yang untuk sholat sunnah aja yang pahalanya buat kita masih cukup 1 rakaat doang. Harusnya banyakin, ya kan? Nah, kalau kita yang tidak disunnahkan saja kita buat lama-lama, tapi ini kok yang disunnahkan nggak cukup 1 rakaat doang. Ini tempatnya kalau memang mepet banget, Pak, udah nembir banget, mau subuh, ya kan? Tuh nggak apa-apa lah, cuma 1 rakaat, yang penting mengerjakan. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya rakaatun wa aktsaruhu 11 bil autor. 11 rakaat. Itu tuh paling banyak. Udah mentok, udah jangan lagi. Udah mentok, udah 11. Pernah di kita ini, Pak, di sini.
11 rakaat. Kebanyakan 3. Umumnya 3. Ya. Kalau pengen nyobain dia takwa lah. Dari mulai malam ke 21 udah naik tuh. Ya. Malam 21 masih 3. 23 naik 5. Nanti 27 naik ya naik 7. Terus sampai nanti di akhir setiap ganjil itu naik. 21 naik 5, 23 naik 7, 2 terus sampai akhir jadi Nah yang di malam terakhir itu nanti yang 2 juz witirnya 11, kemudian surahnya terakhir 2 juz mau dihatamin gitu ya kan. Selesai itu jam 11. Ini udah istimewa banget ini. Dengan selesainya jam 11, artinya dari mulai jam 7 sampai jam 11 kita pakai buat ibadah. Bagaimana yang di daerah Jawa Timur itu yang dalam satu hari hatam? Dalam taraweh satu malam hatam. Mulainya jam 7 selesai jam 3. Tuh, coba itu. Ya, berarti sebulan 30 kali hatam. Ya. Oh. Besok nyari yang lebih cepat. Ini udah yang lebih cepat, udah pakai wadduha ya kan. Pengen cari yang cepat lagi berapa ya? Ya kan 8 rakaat. Waduh. Ya kan. Karena kalau kita pikir bahwa di Ramadan itu kita pahala Idul dilipat gandakan, kenapa nyari yang dikit? Ya kan, kalau memang judulnya dilipat gandakan, makin banyak kita mengerjakan ibadah, makin lipat ganda pula kita pahalanya. Tapi nyari yang sedih. Kalau orang kita mah udah alhamdulillah, gua mau sholat, udah jangan suruh lagi cari yang banyak, gitu kan? Kan orang kita mau begitu nih. Tuh. Nyari mana ya, kita aja di At-Taqwa di Jong Harapan itu pengen disamakan semuanya. Masjid yang di bawah Dewan Masjid At-Taqwa semua kita samakan, enggak boleh ada masjid atau musola yang baca dari Al-Hakumut Takasur. 1 harus dari wadduha. Kemudian rokaatnya rata semuanya harus 20 ya kan. Enggak boleh 8 rakaat, enggak boleh 8 rakaat. Dulu Allah yarham Kyai Amin Nur menginginkan di setiap musola yang ada ngutus 2 orang digratiskan untuk menghafal Quran. Jadi enggak ada lagi musola itu yang pakai wadduha, rata semuanya musola menggunakan Al-Quran semuanya sampai hatam. Itu keinginan. Makanya masih sekarang setiap musola wakilin 2 orang untuk menghafal Al-Quran gratis, dibayarkan oleh yayasan sebagai keberkahan dari orang yang menghafal Al-Quran. Wa aktsaruhu 11 bil autor. Kalau kepengen 11 rakaat ini nilainya nilai witir, dilihat dari niatnya Pak. Hati-hati niatnya. Kalau kita 2 rakaat usolli sunnatal witri Allahu Akbar, nggak bisa itu pahala witir. Kenapa? Karena 2 rakaat itu bukannya witir, genep. Ya, ingin mengerjakan 11 rakaat tapi niat 2 rakaat sholli sunnatal witri Allahu Akbar 2 rakaat, nggak bisa. Harus ditambahin usolli sunnatan minal witri, tambahin minal. Jadi 11 rakaat itu semuanya nilainya witir.
Tapi kalau tidak ditambahkan minal witri, nanti yang 2 rakaat itu masuknya cuma sholat sunnah biasa. Yang witir mana? Yang 1 rakaat. Yang 1 rakaat. Tuh. Sholat sunnatan minal witri. Kalau yang 1 rakaat memang benar. Sholat sunnatal witri 1 rakaat. Tuh ya. Jadi kudu ditambahin. Ini lupa ntar kalau enggak dikerjakan setiap hari, ingin mengerjakan yang di Ramadan lupa ntar junjungannya. Karena ini harus kita kerjakan, kita praktekkan. Usolli sunnatan minal witri 2 rakaat. Karena bagian 2 rakaat ini bagian dari witir. Jadi 2 rakaat. Ada sunat witri ya? Iya. Kebetulan saya dulu pernah ditegur itu. Saya baca witri gitu. Sementara jadi mestinya minal witri katanya, jangan witri katanya gitu ya, benar itu. Kalau yang witirnya 1, iya, cukup dengan kita usolli sunnatal witri karena 1. Tapi kalau yang 2 rakaat ini kan nggak bisa karena 2 rakaat ini genep. Karena kebetulan saya jadi Bilal waktu itu. Iya. Nah itu minal witri kita tambahin minal witri. Iya, tambahin minal witri karena 2 rakaat ini biar menjadi bagian daripada witir. Makanya minal witri sunnatan minal witri. Wa waktuhu bainal isya'i wa tulu'il fajri. Waktunya itu bainal isya, antara isya dan tulu'il fajri. Panjang waktunya sholat Mau umpamanya seperti semalam pun kalau saya pengen sholat witir kayaknya nggak enak, Pak. Karena memang biasanya saya sholat sunnahnya itu sholat isya. Sholat isya itu di akhir. Ya, bangun memang jam beker itu memang bangun setengah empat, isanya di akhir saya. Ya, biar supaya saya gabung semuanya. Ya. Tapi kalau ada pengajian, ya sholat isanya di awal. Nanti witirnya, duha tahajudnya di akhir. Nah ini boleh kita kerjakan habis sholat isya langsung witir, nggak ada masalah kalau memang nggak terbiasa bangun atau memang capek banget, jangan khawatir ntar nggak bangun. Ya udah sholat Kalau kepengen umpamanya witirnya 4, sholat sunatan minal witri 4 rakaat doang, nanti dilanjutin, nggak apa-apa, Pak. Dilanjutin di malam harinya nggak apa-apa. Seperti pekerjaan orang-orang yang di Yaman itu, di Tahrim itu, dari masjid ke masjid untuk sholat taraweh. Ya, makanya dulu saya sebelum berangkat dikabarin kalau sholat taraweh di sana itu 100 rakaat. 100 rakaat. Sholat taraweh 100 rakaat. Ya kita dengarnya kalau di sini makanya, jangan di sini nih. Ya lama 100 rakaat. Ya kan? Itu 100 rakaat. Ternyata 100 rakaat itu bukan di satu tempat. Jadi digabungin di beberapa masjid. Di sini kita sholat taraweh, selesai pindah 20, pindah lagi 20, pindah lagi 20. Jadi di sono pun itu masjid udah dijam-jamin untuk mengerjakan sholat taraweh. Di Masjid Baptoen jam 7:30 mulainya, 8:30. Jam 9:30 pindah, jam 11, jam 10 kurang 15 menit ada di Masjid Ba'alawi. Kemudian pindah lagi jam 11 kurang di Masjid As-Segaf. Pindah lagi jam 12 kurang di Masjid Al-Muhdor. Ya kan, kemudian nanti yang terakhir itu di Masjid Jami'-nya jam 2. Di Masjid Jami' jam 2.
Gitu pindah. Nah nanti witirnya bagaimana? Witirnya di tarawih yang pertama cukup kita 2 rakaat saja. Salih sunatan minal witri. Selesai pindah masjidnya, nanti minal witri lagi, pindah lagi. Nanti di tarawih yang terakhir baru kita ganjilkan 3 rakaat. Ya kan? 4 20 di 5 masjid jadi ya kan, jadi 100, tinggal tambahin 1 rakaat jadi 11 gitu. Oh coba kalau di kita di sini coba. Tujuannya itu tidak lain tidak bukan karena sholat tarawih itu sholat yang disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu sholat tarawih. Jadi kita mengerjakan sholat tarawih dapat pahala sunnah, dengan kita mengerjakan berjamaah dapat pahala sunnah. Tapi kalau tidak disunnahkan jamaah seperti pendidikan kita, anak-anak didik kita di sekolahan seperti sholat duha bareng berjamaah, itu nggak ada pahala jamaah karena memang tidak disunnahkan berjamaah. Tapi yang disunnahkan berjamaah kita dapat 2 setiap malam berarti. Tuh, setiap malam kita dapat 2, dapat 3 dengan witirnya. Sholat tarawihnya sunnah kita kerjakan, dengan berjamaah dapat pahala sunnah, witirnya kita dapat 3 tiap malam. Tiap malam itu 3 kesunahan yang kita dapat. Memang kita semangatnya sih kalau memang jamaah ya. Tapi kalau sholat sendiri makanya ogah dah. Tarawih dewek gitu ya. Iya. Kayak kerajinan banget gue tarawih ya kan dewek ya kan. Iya. Tapi kalau kita berjamaah kayaknya bukan kerajinan dah. Ya kegiatan memang rutinitas di Ramadan ya tarawih. Kecuali di Syawal. Kalau yang di Tahrim itu ada Ramadan Kubro, ada Ramadan Suro. Ya, dianggapnya bahwa Syawal dianggapnya itu adalah Ramadan Suro, Ramadan yang kecil. Kenapa? Karena tidak ada tarawihnya. Ini diamalkan di Jawa ini, Mas. Di Jawa mana? Ada orang Jawa di sini. Biasanya kan malam hari pertama Idul Fitri, ya kan? Nggak puasa dia, ya kan? Kemudian nanti hari kedua dah. Mereka tuh nggak rame. Hari pertama iya, nanti hari kedua sepi. Nanti ketika hari ke-7 ada bahasanya kupatan, baru rame. Karena dia mengerjakan puasa sunnah 6 hari. Itu sunnah. Baik mutawali atau ghairu mutawali. Apakah dia mengerjakan puasa sunnah itu berurutan 6 hari atau secara terpisah. Yang penting judulnya 6 hari. Yang afdolnya berurutan di awal, ya kan? Itu afdolnya berurutan 6 hari. Boleh kita kerjakan ntar hari ini kita puasa, besok kagak. Ntar hari ini karena niat, wah besok ini kita lebaran di rumah ini nih, makan enak, kagak puasa. Tuh. Kalau hari pertama emang kagak boleh puasa, hari kedua di rumah ini nih, mendingan gue puasa dah. Kayak kering-keringan nih, makanannya pun begitu aja, ya kurang sedap. Ya kan, nanti hari ketiga baru nggak puasa, karena ini ya kan kita giliran kesini nih, ini makan enak nih, ya kan, nggak kuat nahan dah. Ya boleh, yang penting judulnya 6 hari. Terhitung di bulan Syawal kita mengerjakan 6 hari. Itu dah buat puasa 6 hari Syawal. Wa waqtuhu bainal isya'i wa tulu'il fajri wa ta'khiruhu ba'da sholatil laili aw ila akhiril laili idza kana yastaqidu afdalu. Nah, itu ya kan. Tuh.
mengakhirkan salat witir, wa takhiruhu baina ba'da salatil laili, setelah salat malam. Ya, setelah salat malam ya, kita kalau salat malamnya setelah tidur berarti kita termasuk juga salat malam dan tahajud. Tapi kalau kagak tidur begadang ya kan, ya itu namanya salat dinamakan salatul lail, salat malam. Karena sholat tahajud itu sholat yang setelah tidur, walaupun tidurnya habis maghrib. Yang penting judulnya tidur di malam hari. Kalau di kita kan maghrib sama sore, lu tidur maghrib sama sore lu tidur. Nah itu udah malam. Mang hitungan malam hitungan setar malam itu di maghrib itu. Makanya orang-orang yang di Yaman itu habis buka puasa, habis maghrib azan kita buka puasa ame korma, ame minuman yang manis-manis. Setelah selesai kita sholat maghrib, habis sholat maghrib ba'diyah awabin, kemudian kita sholat tasbih. Habis sholat tasbih makan, setelah makan pada tidur semuanya. Ya, tidur di pondok itu tidur. Ya, harapan tidur itu nanti kita malam-malam itu bisa mengerjakan sholat tahajud. Karena bagi orang-orang di sana itu malam itu jadi siang. Ntar habis sholat subuh habis baca wirdul latif, semua plus pada tidur, sepi itu kampung. Sepi, ya kan. Nanti bukanya jam berapa? Jam 10. Buka toko itu jam 10. Pagi semuanya pada tidur. Karena malamnya nggak tidur. Bahkan kita punya guru itu di bulan Ramadan usahakan pelajaran yang dipelajari yang didapat dalam setahun disuruh ngeringkes dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Ringkes ngerangkum pelajaran saya, dirangkum ditulis, ya kan. Kalau saya kadang-kadang masih nulis begini man, itu bikin talkisan furudul wudu, tulisan kecil-kecil tuh, ya bisa dicopot-copot ini kertasnya, terus kecil-kecil kita ringkes. Karena ketika kita paham, kita ringkes, kita tulis, ini kalau mau jadi buku mah jadi ini, ya kan. Saking aja karena mentok pulpennya habis lah. Karena pulpen khusus kita nulis karena habis, kagak nulis lagi. Nah, wa ta'khiru ba'da sholatil laili au ila akhiril lail, atau di akhir sampai akhir malam itu yang lebih afdal. Makanya jam 4, jam yang panjang-panjang. Kalau sekarang kan subuh 4.15 tuh. Kalau kemarin 20, kemarin lagi 40, 4.40. Sekarang mah 4.15. Makanya semalam kita, wah iya subuhnya 4.15 nih, ya kan? Ya. Biasanya mah kalau berangkat dari sana jam 4 masih dapat, ya kan? Nah ini tadi ya 4 ya kan, kita bangun jam 4 kaget saya, waduh 15 menit nyandak kagak nih, ya kan? Ya. Karena kita wudhu pakaian, makanya saya minta sama orang yang gosok itu jangan dikancingin nih Pak. Karena kalau lagi dadakan, ya kan, kedadakan ini dikancingin, susah ini bukanya. Buka atu-atu sampai ke bawah. Selama ya, udah dibilangin jangan dikancingin kalau disetrika. Ini dikancingin, ini mau aduh. Ya kan lama lagi ya kan. Iya. Belum manasin mobilnya ya kan, berangkat. Waduh dapet kagak ini ya. Alhamdulillah sampai di sini baru komat. Alhamdulillah. Ya untungnya jalan kosong sepi pagi-pagi. Tapi mustahil juga kalau pagi-pagi jalan pagi macet mak juga. Afdal wa yajuzu wasluhu bi tasyahhudin aw bi tasyahhudaini fil akhirataini. Boleh. Salat witir itu ada 3 kaifiyahnya. Boleh seperti salat maghrib. Boleh. 3 rakaat seperti salat maghrib. Boleh. Ya kan? Dengan 2 tasyahud, ya kan?
atau dengan tasahud satu aja di sini supaya juzu waslu nyambungin dengan satu tasahud 3 rakaat langsung boleh ya, lagi langsung 11 gitu ya, nanti tasahudnya di akhir boleh ya, boleh, nggak ada masalah. Wasluhu bitasyahudin atau bitasyahudaini atau dengan 2 tasahud tuh. Jadi pertama seperti sholat maghrib dengan 2 tasahud ya kan, atau 3 rakaat langsung tanpa tasahud dengan tasahud sekali tuh. Atau boleh seperti yang kita 2 rakaat kemudian 1 itu boleh, nggak apa-apa ya kan tuh. Kemudian nanti awas witirnya jangan disamain. Kadang-kadang ada yang witir samain langsung 4 rakaat, maksudnya 4 rakaat nggak boleh itu. Kalau taraweh 2 ya, jangan samain. Oh no, witir boleh iya kan, jangan ya kan. Taraweh itu rakaat ini 2 rakaat. Kalau memang langsung 4, karena kan kalimat taraweh itu kan kita memang disuruh diambil dari kalimat tarawih, istirahat. Jadi setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat ya. Kalau di sana kan 4 rakaat kita baca ya tawa'abtu, nggak tahu di sini nggak pakai ya tawa'abtu ya. Ya, itu ijtihadnya dari almarhum al-Maghfur lah, baca ya tawa'abtu alaina. Jadi berasa bahwa kita mengerjakan tarawih karena istirahat dulu, nyantai dulu ya tuh. Emang jadi lama akhirnya, apalagi kalau yang baca ya tawa'abtunya agak lamaan. Ya aki-aki yang baca ya tahu, kadang-kadang yang aki-aki yang enak, ada ciri khas. Kalau kita selalu dikomplain, Pak. Kalau saya selalu dikomplain sama jamaah itu ketika tahlil, baca yasin. Karena banyak yang tua-tua mendapatkan almarhum al-Maghfurlah dengan bacaan yasin ini ada nadanya. Tuh. Makanya dikomplain main tua-tua kita. Iya kan? Tuh. Karena kita kan nggak dapetin nada-nada mereka. Kadang-kadang kita sampai diajarin begini loh Pak Ustaz bacanya. Ya sih, pokoknya yang tua-tua bacanya enak dah. Yang tua-tua itu, ya nadanya ya. Jadi kita bisa menghayati benar baca. Kadang-kadang kalau saya suruh mimpin baca yasin, saya jauhin mic-nya Pak. Tujuannya biar supaya saya dengar nih nada orang jamaah ini bagaimana nih, biar supaya bisa ngikutin, ya kan? Biar mereka juga bisa ngikutin dan senada, enak gitu ya. Tuh, masih dikomplain sama aki-aki kita. Ya, kalau nggak sama nadanya. Bitasahudin fil akhirataini, jadi witir boleh. Sholat duha juga boleh. Sholat duha ya kan 12 rakaat sekali tasahud boleh. Nggak perlu dua-dua. Ya langsung 12 rakaat boleh, nggak ada masalah ya tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada ketentuan 2 rakaat jangan pengen ngikut ya kan tuh. Karena kalau yang taraweh ini 2 istimbat hadisnya ada 2 rakaat rakaat ini kalau langsung 4 rakaat nggak bisa, batal sholatnya ya. Kalau memang dia sengaja langsung 4 rakaat sekali salam nggak sah, batal itu karena ketentuannya 2 rakaat. Wa idza autara bi salatin yaqra'u fil ula suratil a'la. Nah, kalau kita pengen witirnya 3 rakaat pertama suratul sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang pertama. Rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat ketiganya al-ikhlas wal muawwidzatain. Tuh. Itu yang sunnah. Ya, jadi 3 rakaat. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun, ketiganya al-ikhlas, kemudian wal muawwidzatain. Kadang-kadang ketika mau al-ikhlas doang.
ya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq mal qul a'udzu birabbin nas kagak dibaca karena yang sunnahnya ini kita bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Disebutkan di sini wa idza autara bi salasin yaqra'u fil ula suratal a'la, baca surat a'la rakaat pertamanya, rakaat keduanya fi tsaniyati al kafirun, kemudian wa fi tsalisati wal muawwidatan, ya qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas. Tsumma yatlu al witra fil fadilati rakaatal fajri. Kemudian selanjutnya binihayatil fadilah, kalau kita melihat sholat sunnah yang paling afdol, urutan yang setelahnya setelah sholat witir adalah 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar ini kayak sholat sunnah subuh. Ya, disebutin di sini wa rakaata al fajri, bukan qobliyah Pak. Ya, bukan qobliyah, karena sholat sunnah subuh itu tidak ada ba'diyahnya. Ya, nggak ada ba'diyahnya, makanya niatnya usolli sunnatas subhi, usolli sunnatal fajr. Tuh, pahala gede. Makanya kalau yang telat-telat setelah sholat subuh nggak apa-apa dikerjain. Ya, nggak apa-apa, karena pahalanya besar ini sholat sunnah subuh. Ya, nggak apa-apa, karena kita tidak menyengaja untuk kita membiasakan dia kan setelah sholat subuh, gue mau sholat sunnahnya ntar setelah sholat subuh, jangan, itu nggak boleh malah. Ya, karena nanti ini bertentangan dengan yang sewaktu yang diharamkan setelah sholat subuh. Kalau kita telat, bangunnya telat, atau ke sini sudah sholat, ya kan, udah sholat subuh, ya kan. Nah, nanti sholat sunnahnya kapan? Kita kerjakan setelah sholat subuh. Nggak apa-apa, karena tidak bertentangan, karena kita tidak menyengaja untuk kita membiasakan ya kan. Kalau kita telat, boleh kita kerjakan setelah sholat subuh. Nggak usah khawatir ya kan. Makanya yang syaratnya jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dijadikan kebiasaan kalau sholat sunnah subuhnya setelah sholat subuh, jangan dijadikan kebiasaan. Boleh kita kerjakan setelah sholat subuh kalau kita terlambat, biar supaya sholat sunnah subuhnya tidak bolong, ya kan, tidak bolong gitu kan. Karena fadilahnya besar sekali di sini, ya kan. Khairad dunya wa ma fi. Tuh, iya, orang Islam itu kaya, dia punya langit dan bumi. Tuh. Iya, sholat saja khairun minad dunya wa ma fi, seisinya. Tuh, belum lagi sholat witir. Lu yang baru sholat sunnah doang. No, sholat sunnah witir pahalanya udah witir juga. Ya, sholat sunnah subuh juga. Oh, banyak ya. Rakaatal fajri tsumma rakaata qabla dzuhri, kemudian 2 rakaat qabla dzuhri. Jangan qabla dzuhri awil jum'ati. Nih, siapa yang nanyain sholat, emang ada sholat sunnah qabliyah Jum'ah? Ya, nih disebutin 2 rakaat qabla dzuhri atau qabla Jum'at. Tuh, ya, ini 2 rakaat ini sholat sunnah qobliyah zuhur ini, 2 rakaat ini yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad, totalnya jadi 4 totalnya. Ya, Jumatnya juga sama. Sebelum kita Jumatan, kita mengerjakan qobliyah 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang ghairu muakkad, jadi 4 rakaat. Muakkad itu yang Rasulullah nggak pernah meninggalkan, ya kan. Kadang-kadang cuma 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat. Tuh. Wa rakaata qabla dzuhri awil jum'ati wa rakaatani ba'dahuma. Ini yang muakkad. Jadi 2 rakaat itu 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat. Ini yang muakkad. Ya,
Jadi kalau kita mengerjakan 4 rakaat udah pasti kita sudah mengerjakan yang muakkad. Kalau kita cuma 2 rakaat, apakah dalam niat sholat kita mengucapkan muakkad? Kan tidak. Usolli qobliyatan zuhri. Tuh. Tapi pasti malaikat itu mencatat dia mengerjakan sholat qobliyah, baik yang muakkad atau ghair muakkad tidak tercatat. Tapi kalau kita langsung 4 rakaat, dapat yang muakkad, dapat ghair muakkad, dapat. Ya, 4 rakaat. Ya, langsung 4 rakaat enggak apa-apa. Sholli qobliyatan zuhri, Allahu Akbar, langsung 4 rakaat boleh. Sama seperti sholat zuhur boleh. Kemudian 2 boleh. Nggak apa-apa, itu caranya kita mengerjakan sholat sunnah. Kalau kepengen punya pahala lebih, 2 rakaat. Kalau kita sholat sunnahnya pakai siwakan. Kalau kita langsung 4 rakaat kan siwakannya cuma sekali. Tapi kalau 2, ya kan, bangun lagi, takbir lagi, siwakan lah, dapat 2 kali, ya kan. Tuh, karena sholat 2 rakaatan bisiwak khairun, 2 rakaat dengan kita menggunakan siwak khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Ya kan, kita jamaah subuh dapat pahala. Kemudian kita sholat subuhnya dengan siwakan, itu 2 rakaat. Kita dengan siwak, ya kan, lebih afdal kita mengerjakan daripada kita sholat 70 rakaat. 2 rakaat doang. Ya, 2 rakaat dengan siwak. Makanya kadang-kadang ini diremehin. Ini diremehin siwak. Wa raka'ata qabla dzuhri awil jum'ati wa raka'atani ba'dahuma. Kemudian wa raka'atani ba'dal maghribi wa ba'dal isya. 2 rakaat setelah maghrib wa ba'dal isya'i, dan setelah isya. Berarti ini judulnya qobliyah atau sholat sunnah yang muakkad. Wa rakaat ba'dal maghrib, berarti qobliyahnya ghair muakkad. Karena yang disebutin di sini yang muakkad, berarti ba'diyah maghrib itu yang muakkad. Kemudian sholat wa ba'dal isya'i, dan setelah sholat isya 2 rakaat itu yang muakkad. Ya, berarti setelah isya, setelah azan qobliyah. Kadang-kadang kalau pengajian maghrib qomat, azan langsung qomat. Tuh, bukan tujuannya ingin meninggalkan qobliyah, dan juga bukan kemudian kita menganggap bahwa qobliyah isya itu ghairu muakkad, tidak. Ya, bukan, karena nanti kita bisa kerjakan setelah sholat fardu. Ya, jadi qobliyah isya kita bisa kerjakan setelah sholat nggak apa-apa, karena memang waktunya dia. Ya, makanya kayaknya saya sudah bahas ini ya, kalau nggak salah saya sudah bahas bahwa qobliyah masuk waktunya qobliyah masuk itu sama seperti sholat fardu. Qobliyah masuk, fardu masuk, qobliyah masuk. Fardu keluar, qobliyah keluar. Ya kan? Pahamnya apa? Kalau memang waktunya qobliyah itu sama dengan waktunya sholat fardu, dia tidak terikat dengan sholat fardu. Qobliyah itu tidak terikat dengan sholat fardu. Kok kan ada qobliyahnya, Guru? Nah, kalimat qobliyah itu karena setelahnya itu ada ba'diyah. Kalau nggak ada ba'diyahnya, sholat sunnah asar, sholat sunnah subuh, ya berarti karena waktunya ini masih ada, selagi waktu sholat fardu itu masih ada, berarti waktu qobliyah itu masih ada, maka bisa kita kerjakan setelah sholat fardu. Qadha tidak ada, karena masih waktunya dukhulan wa khurujan, sama seperti sholat fardu.
Itu makanya jangan usah khawatir yang tua-tua yang memanjatkan sholat sunnah, kalau memang ketinggalan nggak usah khawatir, bisa dikerjakan setelah sholat fardu. Duhur ketinggalan, lari sampai di sini sholat duhur, ikut sholli fardhu duhri wa tahiyatul masjidi Allahu akbar, ikut duhur jamaah. Setelah zuhur ngerjain sholli qobliyatul zuhri wa ba'diyatul zuhri Allahu akbar. Boleh digabung? Boleh. Kalau mau boleh. Berapa? 8 rakaat sekali tasyahud. Boleh. Ada di dalam kitab Busyrul Karim disebutkan pendapatnya Imam Romli, ya, itu boleh digabung. Wa yujuzu al-jam'u baina qobliyati wa ba'diyati. Berapa rakaat? Ya paling banyaknya berapa gitu kan. Kalau qobliyah 4, ba'diyah 4 berarti 8 bitasyahudin dengan 1 tasyahud. Boleh, enggak ada masalah. Ya kan, tuh. Ilmu mah amalin aja, kalau yang ada di kitabnya mah amalin aja. Kadang-kadang kan cuma ngaji doang, tapi pengamalannya mah enggak. Iya kan? Kama qala di sini dalam kitab ini wa ja'ala ma'alaman alima dzalika wa amila bihi khuluda fi daris salam. Dan ketika kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu syariat, kemudian kita mengetahui ilmu syariat itu wa amila biha, ya wa amila biha, dan kita mengamalkannya, kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah. Ini dalam kitab ini. Dalam kitab ini muqaddimahnya menyebutkan alhamdulillah faradu alaina yang syara'il kita diwajibkan mempelajari syariat Islam. Kemudian waja'ala ma'alaman, dan menjadikan tempat nantinya itu untuk seseorang yang mengetahui tentang ilmu syariat dan mengamalkan. Di mana tempatnya? Darul Salam. Itu tempatnya kita di sana. Jadi kudu dua, ilmu kita tahu, kemudian kita kerja, kita amalin. Iya, kita amalin. Jangan sampai kita punya, tapi kita kita tidak amalkan. Sayang saya. Ya, jadi duduknya kita di sini dari mulai tadi jam 4, ya kan. Kalau kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, sampai sekarang kita dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau udah tahu i'tikaf itu di masjid tahu, tapi duduknya ini kagak pernah niat i'tikaf, berarti cuma duduk-duduk sama seperti duduk di warung kopi. Ini mah duduknya nggak ada pahala sama sekali. Pahala taklimnya ada, tapi pahala duduknya ini nggak ada sama sekali. Tapi kalau duduknya kita itu dengan kita niat i'tikaf, berarti kita dapat pahala i'tikaf, ya kan? Ya. Kemudian warokatani ba'dal maghribi warokatani ba'dal isya'i tsumma tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Ilahil karim antar karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa aman ghazira wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa hadir fi hadzal masjid kullahu salihan wa ta'ata wa amarana wa amaran tawilah wa razaqana wa razaqahum wasi'ah wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa qala'ana wa qalam zakiyah wa jasadana wa jasada sihatan wa afiyah
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.